Pernah nggak sih kita membaca berita yang judulnya menarik, tapi justru malah membingungkan? Nah, pada pertemuan ke-13, kita akan membahas nih bagaimana cara mereview portofolio berita agar sebuah berita menjadi lebih jelas, akurat, dan enak dibaca. Nah, ada yang tahu nggak sih review portofolio berita itu apa? Jadi, review portofolio berita adalah proses mengevaluasi karya jurnalistik untuk melihat kualitas penulisan, ketetapan informasi, dan penerapan etika jurnalistik. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah struktur berita. Judul atau headline harus kuat, informatif, dan langsung menjelaskan inti berita. Misalnya, dibandingkan menggunakan judul seperti sangat heboh atau inilah fakta menarik, lebih baik nih menggunakan judul yang lebih jelas seperti banjir rendam 3 kecamatan di Tangerang akibat hujan deras. Judul tersebut langsung memberikan informasi kepada pembaca tentang apa yang terjadi. Selain itu, lead atau teras berita menjadi bagian penting karena pembaca biasanya menentukan lanjut membaca atau tidak nih dari paragraf pertama. Lead yang baik mampu menjawab unsur utama berita secara singkat dan jelas. Nah, coba bayangkan jika sebuah berita salah menulis nama tokoh atau tanggal kejadian. Tentu kredibilitas berita langsung dipertanyakan. Karena itu, akurasi dan verifikasi menjadi jiwa dalam jurnalistik. Penulis berita harus memastikan data, angka, nama instansi, dan kutipan benar tanpa kesalahan. Untuk isu sensitif, berita juga harus menggunakan lebih dari satu sumber agar informasi lebih terpercaya dan tidak berat sebelah. Begitu pula dengan penyuntingan bahasa, pemilihan kata juga sangatlah penting. Penulisan harus menghindari kata-kata yang bersifat subjektif atau memihak salah satu pihak aja. Bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia dan tidak berlebihan agar berita tetap profesional dan mudah dipahami pembaca. Selain itu, etika jurnalistik juga perlu dijaga. Reporter tidak boleh memasuki opini pribadi dalam berita. Informasi harus disampaikan secara netral dengan atribusi yang jelas. Misalnya, menggunakan kata ujar, kata, atau jelasnya. Dengan begitu, pembaca dapat membedakan nih mana fakta dan mana pendapat dari narasumber. Dan menariknya, tampilan berita juga mempengaruhi nih kenyamanan membaca. Penggunaan subjudul membantu pembaca memahami isi berita lebih mudah. Foto jurnalistik pun harus memiliki nilai berita dan bukan hanya sekedar hiasan semata. Caption foto juga perlu menjelaskan informasi penting yang belum ada di dalam teks berita. Dari materi ini kita dapat simpulkan nih bahwa berita yang baik bukan hanya cepat dipublikasikan saja, tetapi juga harus akurat, objektif, dan mudah dipahami. Seorang jurnalistik tidak cukup cuman hanya bisa pandai menulis aja, tetapi juga harus teliti dalam menyuntik berita sebelum dipublikasikan.